Tanpa hambatan, aktivitas angkutan mobil batubara milik PT BSE melintas di jalan umum di Kabupaten Pali meskipun diduga belum memiliki izin resmi. Padahal sudah jelas instruksi Gubernur Sumsel nomor 500-11-004-instruksi-dishub-2025 dengan tegas melarang praktik ini mulai 1 Januari 2026 seluruh angkutan batubara wajib lewat jalur khusus pertambangan. Akibat kelalaian ini tentu saja sangat merugikan pengguna jalan lainnya. Jalan cepat rusak parah, berdebu dan rawan kecelakaan yang membahayakan serta mengancam keselamatan seluruh pengguna jalan. Wakil Ketua 2 DPRD Pali Firdaus Hasbullah mengecam keras aksi angkutan batubara ini. Beliau menginstruksikan untuk segera dihentikan jika terus dilanjutkan akan menimbulkan kerugian serta keresahan di tengah masyarakat. Kali menyampaikan itu ke pemerintah provinsi karena ini jalan provinsi atau jalan kabupaten? Jalan provinsi tapi kan mengganggu kabupaten kita. Ya, untuk menstop ya, karena ada himbauan gubernur, instruksi gubernur bahwa angkutan batubara harus menggunakan jalan hauling yang sudah disepakati bersama-sama dengan perusahaan tersebut. Saya rasa ini untuk kesekian kalinya kita menyampaikan ini, mohon untuk di stop ini angkutan batubara ini. Karena meskipun crossingnya di jalan provinsi, tapi yang berdampaknya kepada kita kabupaten. Dan ada juga jalan kabupaten yang kena dilawan lalui crossingnya. Oleh sebab itulah selagi belum ada aturan yang mengikat bahwa ini harus lewat, jangan dulu. Gubernur sudah melakukan instruksi dan kita memperdomani instruksi gubernur itu. Dan soal nanti ada diskresi, ada aturan atau instruksi gubernur yang baru kan kita belum menerima, belum tahu. Dan kita tetap memperdomani instruksi gubernur pada saat pengangkutan batubara tidak boleh lagi melintas di jalan baik provinsi maupun kabupaten. Dia tetap menggunakan jalan hauling. Jika dia masih terus melintas, apa langkah-langkah kita? Berserah kepada masyarakat. Oke. Selain mengingkari peraturan Gubernur Sumatera Selatan, PT BSE diduga juga belum melengkapi beberapa izin dan administrasi lainnya seperti diduga belum memiliki izin lokasi, belum memiliki persetujuan bangunan gedung, serta belum memperbarui data usaha pertambangan pada OSS RBA. Dengan kondisi seperti ini menjadi pertanyaan besar di tengah masyarakat. Sesuai amanat undang-undang, benarkah keberadaan perusahaan tambang untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat atau hanya untuk keuntungan kelompok tertentu saja? Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana iNews melaporkan.